Saat sholat lupa bacaan surat pendek. Oh, kalau surat pendek tidak wajib sujud sawi. Surat pendek tidak wajib sujud sawi ya guys, tidak wajib ya karena dia sunnah saja. Sholat 5 waktu terus yang tambahnya cuma sholat duha boleh. Itu aja udah mantap Mbak Asnita ya. Oke, maaf Ustazah. Oke, udah ya. Favorite. Oke, favorite iya. Ada R-nya, nggak oke lah. Favorite ada R-nya susah. Ustazah, kalau sholat isya telat waktu jamaah sedang taraweh, apakah boleh dibarengkan? Nggak boleh. Sholat aja dulu taraweh, terus sholat witir, nanti isanya belakangan, nggak ada masalah kok ya, nggak ada masalah ya. Atau sholat isya dulu sendiri, baru disusul jamaahnya ya. Sholat taraweh ya. Udah tahu bahwa cara sholat taraweh yang kalau terlambat udah tahu kan teman-teman, cara sholat taraweh kalau terlambat udah tahu ya. Halo Kak, alhamdulillah siap ya. Ustazah cantik nggak bosan liatnya. Oh iya, aku tidak bisa membantah kalau itu fakta ya teman-teman ya, nggak boleh membantah fakta ya guys. Kalau membantah fakta nanti kita berdosa ya. Oke, maaf Ustazah, apakah setelah sholat sunnah apa sajadah harus dikisar dulu untuk melakukan sholat fardu? Oke Mbak Gisti, teman-teman sering nggak ngelihat orang siap Mbak Ani Akil ya, fans ya Allah gaul banget orang-orang nih ya. Apa tadi ngomong apa tadi guys? Apa tadi? Aku mau ngomong apa tadi? Oh, sejadah. Gini, teman-teman pernah nggak ngelihat orang sholat ya? Pernah nggak teman-teman ketika ngelihat orang sholat rawatibnya di sini, nanti dia sholat zuhurnya di situ, terus nanti sholat asarnya dia pindah lagi guys. Iya, dipindah lagi. Sholat asarnya, sholat ke ba'diyahnya. Pernah ya? Suka pindah-pindah. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah dia ingin, itu memang sunnah ya. Itu dia ingin tempat sujudnya, keningnya itu menjadi saksi di yaumil akhir. Jadi pindah-pindah aja guys, pindahnya 1 jengkal aja, nggak usah sholat zuhurnya, qobliyah zuhurnya di ruang tamu ya, terus sholat zuhurnya di rumah tetangga, nggak harus kayak gitu. Pindahnya sedikit aja guys, yang penting tempat sujudnya pindah. Sholat zuhurnya di sini, nanti qobliyah zuhurnya mundur 1 jengkal ya, nggak usah ke rumah tetangga, nggak usah ya. Nanti sholat ba'diyah zuhurnya pindah lagi dikit gitu aja guys ya kan. Nah gitu. Sholat taraweh bagusnya 8 rakaat atau 23 rakaat. Ya tentu lebih banyak lebih bagus dong ya. Lebih banyak lebih bagus ya. Tapi Rasulullah itu sholat tarawehnya 8 rakaat aja, 3 witir. Sahabat melakukan 20 rakaat, 3 witir. Jadi itu dilakukan oleh sahabat dan Rasul membolehkan. Jadi hukumnya boleh ya. Pak Rahmat Solihin, pandangan ibu soal bid'ah gimana? Itu ada di video aku, di channel aku. Teman-teman pergi aja ke channel aku. Karena untuk bahas bid'ah harus panjang. Aku sering ceramah soal bid'ah itu. Semoga teman-teman bisa hadir di live-nya ceramah aku. Dan klik foto aku yang di atas. Follow, aktifkan tombol lonceng ya. Nanti aku akan aku akan sampaikan banyak hal kepada teman-teman semua ya. Apakah benar berbagi sejadah nggak boleh? Boleh teman-teman, berbagi sejadah boleh, is okay, nggak ada masalah. Ustazah nggak pernah tidur siang guys, dalam hati. Iya, sholat zuhur 4 rakaat itu 2 kali salam atau 1 kali salam? 2 kali boleh ya, 2 ya, 2. Oke, beberapa hari ini saya nggak ikut sholat taraweh tapi selalu sholat malam. Lebih baik yang mana? Oh, dia nggak bisa apple to apple ya guys ya. Dia nggak bisa apple to apple ya teman-teman ya. Dua-duanya baik, dilakukan dua-dua jauh lebih baik ya. Siap, sehat ya teman-teman ya. Halo Mbak Onya, iya tidur dalam hati itulah gayaku guys. Mana gayamu? Aji. Ustazah datang bulan, bolehkah baca surat Al-Fatihah? Halo Mbak Tini. Guys, untuk teman-teman yang datang bulan, yang dilarang itu cuman sholat, puasa, berhubungan badan, umroh atau tawaf. Selebihnya boleh ya, boleh baca Al-Fatihah, boleh zikir siang malam, boleh doa-doa, boleh muhasabah, boleh ingat kekurangan diri, ya, boleh ngulang hafalan, ya, boleh baca Quran di handphone, ya, boleh lihat TikTok aku, ya, boleh makan, boleh minum, bercanda, nonton, is okay, boleh ya teman-teman ya. Amin ya. Bawa sejadah pindah-pindah sholatnya nggak ada masalah
Ya teman-teman, ini pasti ini yang lihat di masjid ya teman-teman ya. 2 rakaat pindah, pindah, pindah. Ya itu boleh ya. Halo Kak, alhamdulillah siap kakak gitu ya. Jadi boleh pindah-pindah teman-teman ya. Disunahkan ya. Ustazah, iya. Kalau terawih ikut imam nggak baca iftitah? Halo teman-teman, coba denger aku ya tentang iftitah. Aku ulang lagi ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum ruku saja ikut imam. Imam belum selesai ayat pendek, makmum selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Gitu. Paham atau bingung? Kalau tak paham, aku ulang lagi sampai paham. Tapi cuma 2 kali ulangannya. Kalau maghrib ada qobliyah, tapi tidak sunnah muakkad, sunnah biasa. Paham ya? Oke. Ulang, boleh. Ulang. Kalau ulang 2 kali, ya tidak pakai DP. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum ruku ikut imam. Imam belum selesai ayat pendek, makmum udah selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Paham ya, Masya? Zah, kalau tadarusan, misalnya si A udah selesai ngajinya, terus si B harus apa? Harus baca bismillah lagi nggak? Oh, bismillah itu sunnah guys, tidak wajib ya. Jadi makmum tidak perlu baca ayat pendek, tidak teman-teman ya, tidak teman-teman ya. Nah gitu. Untuk malam Lailatul Qadar, aku tadi pagi itu live ya tentang Lailatul Qadar full tank. Lailatul Qadar hari ini 6 video terbit untuk teman-teman semua. Cek video yang ada di beranda. Atau teman-teman ceramah yang tadi siang boleh pergi ke channel YouTube-nya aku, dan teman-teman boleh subscribe dan lihat video aku nanti malam. Oke? Saya bertanya nggak pernah dijawab, capek deh, selebel. Sabar ya Pak ya. Itu kalau nggak terjawab bukan aku yang salah. Jari teman-teman yang kecepetan, cemberudal hamas. Oke, Zah, tadi ada juga yang bilang kalau imam baca surat pendek kita boleh ikutin imam dalam hati agar nggak menghayal. Yang penting Al-Fatihahnya udah selesai. Kalau mau ikut silahkan, nggak ada masalah ya. Tapi sebenarnya tidak masalah ya, karena ada dalil yang mengatakan idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika imam bacakan ayat kita fastami'u lahu wa ansitu, dengar diam. Ustazah, saya haid 15 hari tapi ada puasa 2 hari, apakah istihadah? Setelah 15 hari the name is istihadah. Pokoknya kalau udah 15 hari itu namanya istihadah ya. Boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, terserah. Walaupun masih ada darah boleh sholat ya teman-teman ya. Zah, sedekah subuh dipakai sekolah anak boleh, nggak ada masalah. Sedekah ke anak, iya betul sekali. Sama dengan sedekah subuh suami untuk memberikan nafkah istri boleh ya. Apakah sama aja? Amalan wanita haid untuk malam Lailatul Qadar. Wah, teman-teman semuanya ini harus kayaknya lihat channel aku nanti malam. Aku terbitkan nanti jam 8.30 malam ya, tentang full tausiahku tadi tentang Lailatul Qadar ya. Wanita haid pada malam Lailatul Qadar boleh zikir, boleh ngulang hafalan, boleh muhasabah, boleh berdoa, boleh ulang hafalan, boleh sholawat, boleh baca Al-Fatihah. Ya, malam Lailatul Qadar. Mau jelaskan Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu punya ciri-ciri. Satu, malam itu tak turun hujan. Yang kedua, nama channelnya nama aku ya, Ustazah DR Nelaluki ya teman-teman ya. Lailatul Qadar yang pertama, malam itu tak turun hujan. Kemudian malam itu air laut terasa hambar. Kemudian pada malam Lailatul Qadar langit itu terang. Kemudian terdiri pada malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian pada malam itu cuaca tak terlalu panas dan besok paginya tak terlalu panas ya. Oke ya. Hari ini semua video aku tentang Lailatul Qadar, dan video aku terbit 9 video setiap harinya.
6 video non keranjang, 3 video keranjang. Teman-teman boleh nikmati 6 dan 3 video itu. Masya Allah ya. Sehat selalu ya teman-teman ya. Dan udah ada total 1.500 video di VT aku ya. Teman-teman bisa manfaatkan. Dan di channel aku 1.300 video. Coba teman-teman, aku buatnya capek-capek, kadang belum mandi buat VT. Kalau nggak dilihat aku hukum ya guys. Ustazah, kalau sholat tahajud zikir apa aja yang harus dibaca? Terserah, zikir nggak ada masalah teman-teman. Apa saja boleh ya. Coba zikir malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Oke, coba ketik yang udah expired, yang sudah senior-senior, ketik doa malam Lailatul Qadar. Nah, ini guys, tuh guys, doa malam Lailatul Qadar ya. Halo Kak, alhamdulillah. Gingsulnya limited edition Kak. Ya, susah ya, limited edition. Sejagat raya sealam barzah ada yang punya. Oke, Ustazah, bayar vidya 1 hari berapa kilo? 1,4 kilogram beras per harinya. Kali berapa banyak puasa yang ditinggalkan? Siap. Oke. Apakah sama bacaan antara imam dan makmum ngapa makmum? Aduh, kelewatan. Baru separuh udah terbang dia ke atas, guys. Mana ini? Kakak, oke, Dek, siap. Aku mau tanya, semalam suamiku bilang sama aku kalau dia nggak punya istri. Oh, mungkin tak sadar suaminya. Ya, jadi jawabannya itu jatuh talak ya, namanya talak kinayah ya, teman-teman ya. Talak kinayah ya. Apakah bacaan sami Allahu liman hamidah sama, teman-teman ya? Zah, kalau lagi sakit, oke, kalau lagi sakit, boleh nggak tidak puasa? Boleh dong, teman-teman. Kalau lagi sakit, boleh tidak puasa, nggak ada masalah, teman-teman ya. Oke ya. Cuma nanti diganti puasanya di hari lain ya. Zuhur, apakah makmum baca surat pendek juga? Boleh dibaca saat teman-teman lowong ya. Oke. Pakai parfum non alkohol ya teman-teman ya. Itu sebab kita selalu spill di keranjang kita parfum non alkohol ya. Ustazah, 1,4 kilo Mbak Citi per harinya. Kalau istihadah boleh puasa nggak? Coba dengar-dengar teman-teman, istihadah. Istihadah itu adalah haid lebih dari 15 hari. Itu istihadah. Nanti teman-teman hari istihadahnya hari ke-15-nya mandi aja. Seperti teman-teman mandi suci dari haid. Lalu kemudian teman-teman besoknya boleh sholat, boleh puasa. Kalau sholat pakai pembalut aja. Nggak ada masalah. Ya ditunggu ya, Zahmaduku lama kali. Ditunggu ya Mbak Snita ya. Sekarang pengiriman lagi banyak banget ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Oke, siap. Siap Mbak Mega. Iya, apa tadi aku mau bilang guys? Lupa aku. Oke, ini dia. Imam taraweh cepat sekali gimana Zah? Imam taraweh itu kayak, aku pikir ya, imam taraweh itu sama kayak ngetik teman-teman ya, cemrudal, ya kan? Jadi kayak gini guys. Kadang-kadang kita baru sujud guys. Baru sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baru 2 kali dia udah sujud. Kita masih tahiyat akhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya kan. Kita baru kayak gini guys. Dia udah salam kanan kiri guys. Maka jawabannya adalah kalau imamnya cepat, secepat buruk, teman-teman tetap ikut imam ya. Tetap ikut imam ya teman-teman ya. Kalau imamnya cepet, teman-teman tetap ikut imam ya, nggak usah dilanjutkan bacaannya ya. Zah, keranjang kuning nanti teman-teman, keranjang kuningnya nanti setelah kita tanya jawab untuk madunya ya. Oke, ya ditunggu ya teman-teman ya. Kalau arwah dah lama meninggal, aduh sampai meninggal aja udah hilang dia guys. Kalau arwah dah lama meninggal, belum dibuatkan fidyah, nak buat camana. Bayarkan aja fidyahnya Mbak, 1,4 kilogram beras per harinya. Halo Mbak Arfah, Zah. Apa? Setelah salam tarawih harus baca niat lagi nggak? Ya, tetap baca niat teman-teman ya. Tetap baca niat, salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi ya kan.
Oke, sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Siap, Kak. Alhamdulillah, aku satu level lah di atas madu aja. Oke, Zah, kalau batalin puasa karena kerjaan terlalu capek nggak boleh. Hanya boleh batalkan puasa jika kita sudah oyong, pusing, mual, aduh, sudah agak demam. Nah, itu batalkan puasa karena sakit bukan karena capek ya. Oke, sholat tarawih di masjid harus ada ceramah kultum ya? Tidak harus. Di tempat aku ada, di tempat teman-teman belum ada ya. Ada yang udah, ada yang enggak ya. 4 rakaat tarawih ada enggak? Enggak. Para tarawih minimal 8 rakaat. Muntah tidak membatalkan puasa. Kalah, alhamdulillah. Aku satu level di atas lagi. Hayah, niat sholat witir. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Guys, coba dibantu doa malam Lailatul Qadar. Tuliskan teman-teman ya. Tuliskan teman-teman ya. Malam Lailatul Qadar terletak pada malam ganjil 10 malam terakhir 21, 23, 25, 27, 29. Kalau teman-teman Muhammadiyah, maka tanggal 21 malam itu adalah 30 Maret hari Sabtu malam Minggu. Kalau teman-teman ikut pemerintah atau ikut NU, maka 31 Maret malam Senin itu malam 21. Oke? Ya. Ustazah, lebih utama perempuan sholat tarawih di masjid atau di rumah? Bahwa ada 2 dalil. Dalil yang pertama adalah masjidnya perempuan adalah di rumahnya. Dalil yang kedua adalah dalil dari Rasulullah SAW. Idza sta'zana nisa'ukum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika orang tua kalian mengajak atau jika istri kalian mengajak kalian untuk meminta izin untuk ke masjid, maka izinkanlah dia. Bahkan itu Aisyah pun itu sering, Aisyah radhiyallahu anha itu sering sholat ke masjid kok bersama para sahabat yang lain, dan waktu itu Rasulullah SAW menjadi imamnya ya, jadi nggak masalah ya teman-teman ya. Tapi pas dia bilang nggak punya istri itu dia nggak niat cerai ya, tetap jatuh talak, namanya talak kinayah ya. Za, apakah sholat qobliyah ba'diyah pakai iftitah dan surat pendek? Seluruh jenis sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Saya ulang ya, seluruh jenis sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, itu baca iftitah dan ayat pendek sunnah, tidak wajib. Kalau teman-teman baca dapat pahala sunnah, kalau teman-teman nggak baca tidak ada masalah. Oke guys. Ustazah, kalau ayat pendeknya itu aja gimana? Nggak apa-apa, Mbak nggak sendiri Mbak. Orang-orang ini itu aja kok Mbak. Ayat pendeknya kul-kul aja Mbak. Sama Mbak, sama semuanya nih satu frekuensi, satu sinyal. Tim kul-kul kok semuanya. Jadi Mbak nggak sendiri ya. Silahkan langsung sholat, walaupun itu aja. Ini saya lihat belum adalah 1% perubahan, tapi sampai sekarang masih kul-kul kok Mbak. Ini semua rata-rata kayak gitu Mbak. Jadi Mbak tenang aja ya. Jadi walaupun itu aja, Mbak tidak sendiri ya. Ada banyak orang yang menemani ya. Zah kok pinter, micin teman-teman ya. Micin. Ustazah, taraweh bacaan ruku 1 kali aja boleh? 3 kali ya Mbak Nurne. Allah karim ya. Ustazah, kalau sholat suka nggak khusyuk gimana? Teman-teman usahakan ngerti ya arti bacaan sholat. Kemudian teman-teman usahakan ngerti baca 3 kul sebelum tidur. Kemudian ada dalil fasallu kamastata'tum ya. Sholatlah sekemampuan kalian. Jadi nggak ada masalah ya. Oke, yang penting teman-teman sholat dulu ya. Oke. Ustazah, cara berwudu tangan diinfus, cara sholat duduk juga. Tangan diinfus, teman-teman boleh tayamum aja. Cara sholat duduk kayak mana pula mempraktekannya ya. Yang penting dia duduk, kemudian nanti rukunya 40 derajat, kemudian duduknya seperti ini, nanti sujudnya 60 derajat. Jadi sujudnya tuh lebih ke bawah lagi dibanding rukunya. Ya.
Kalau sholat pengen buang angin terus, mubazir. Angin jangan dibuang-buang, please ya. Jadi bilang sama angin, angin lu jangan kemana-mana angin gitu ya. Sholat pengen buang angin, dipastikan itu memang pengen buang angin atau cuman perasaan saja. Tapi kalau itu memang benar-benar ingin buang angin, maka teman-teman kalau ditahan itu makruh, sholatnya sah. Ya, ditahan makruh, sholatnya sah. Kalau seandainya dibuang, sholatnya batal ya. Dan tolonglah teman-teman, damailah dengan angin, jangan dibuang-buang, mubazir. Oke? Gitu ya. Kentut godaan setan zah. Jangan setan terus disalahkan, mengamuk setan tuh nanti. Kentut tuh bukan godaan setan, kentut itu karena biologis. Cuman merasa rasa kentut itu baru godaan setan. It's so different ya. Merasa rasa kentut baru godaan setan. Ya Rasulullah, kata sahabat, asy'urtu mata, saya merasa rasa suka kentut. Itu sahabat juga ngomong gitu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hei, bukan kentut namanya. Yuk kita kenalan kentut yuk. Ya Allah, bukan kentut namanya ya. Bukan kentut sampai kau dengar baunya atau sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya apa? Artinya adalah kalau ndak yakin kita itu adalah kentut, maka itu bukan kentut. Jadi kentut itu harus diyakini seyakin-yakinnya guys. Oh ini aku kentut nih. Terus berarti aman tuh kentut. Tapi kalau nggak yakin itu cuma perasaan, itu baru setan. Oke? Paham ya teman-teman ya? Jadi kentutnya bukan dari setan, mengamuk setan tuh nanti, kentut tuh dari kita. Cuman perasaan pengen kentut tuh kadang-kadang dari setan. Ya kita harus kenal dengan si kentut ini karena kalau nggak ditemani terus kita, ya kan? Tak kenal maka tak sayang ya. Ustazah, apabila telat bangun tahajud, apa sahur dulu? Boleh sahur dulu, boleh tahajud dulu. Ya, tetapi yang penting tahajudnya sebelum azan subuh dan sahurnya sebelum azan subuh. Oke, iya. Apa kabar teman-teman ini ngetiknya ya Allah. Kalau ada lomba ngetik tercepat sejagat TikTok ini pemenangnya nih muka-mukanya nih. Orang tua. Tarawih jam 3 boleh nggak? Oke, teman-teman, sholat isya, sholat tarawih, kemudian sholat tahajud, sholat witir, itu batasnya semuanya adalah adzan subuh. Tarawih jam, misalnya kalau di sini tarawih subuhnya jam 5:05. Maka teman-teman boleh tarawih jam 4 ya, boleh witir jam 4 ya, boleh tahajud jam 4 ya. Oke guys, ketawa mulu. Teman-teman boleh kasih aku senyuman biar aku semangat. Typing senyum guys. Apa kabar semuanya? Aman ya? Oke, thank you teman-teman yang udah ngegi, Pak Datu. Tapi kentutnya, oke, thank you teman-teman senyumannya. Tapi kentutnya sudah mendekati pintu, apa boleh ditahan? Tuh ada pertanyaan guys. Kentut kok mainnya di pintu, gimana sih? Oke lah, aku jawab ya. Kalau kentut sudah dekat di pintu saat sholat, maka teman-teman udahlah. Gimana jawabnya ya? Pokoknya kalau dia udah di pintu, teman-teman kalau ditahan, pokoknya makruh. Sholatnya sah, menahannya makruh. Sholatnya sah, ya, cuman Allah tidak suka. Tapi kalau seandainya teman-teman keluarkan, maka teman-teman batalkan sholatnya. Oke? Nah, kalau dia udah di pintu, suruh dia keluar. Jangan ditahan dia, di PHP-in ya. Jangan di PHP-in. Ya dia harus dijawab guys. Kalau nggak dijawab susah juga ya kan. Karena itu penting kan sehari-hari kan. Teman-teman kan sering didatangin dia kan. Gitu. Oke? Sholat taraweh 8 rakaat. Sholat taraweh 8 rakaat, 3 rakaat witir. Betul sekali. Kalau udah rakaat terakhir ya teman-teman, dia intinya batas kentut tuh azan adalah salam ke kanan. Ini masih kentut juga guys. Abis teman-teman nanyain dia terus, ya kasihan dia digosipin terus. Nanti kita diminta pertanggungjawaban sama si kentut nih di alam barzah. Kita ceritain terus dia. Jadi gini guys, oke lah kita ceritain lah, kita gosipin lah dia ya. Jadi gini, yang penting adalah salam ke kanan. Dapat salam ke kiri nggak dapet tuh nggak apa-apa. Contoh ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi dia aman. Ke kanan tak wajib lagi guys, ke kiri tak wajib.
Tapi kalau assalamualaikum bunyi dia ulang lagi dari awal. Oke? Gitu guys, harus terjawab. Kalau enggak kacau. Karena itu yang teman-teman rasakan sehari-hari kan. Nah, kita jawablah walaupun dengan menarik napas. Oke, gitu ya. Guys, Ustazah cerita kok tentang, thank you teman-teman yang sudah itu ya, sudah mempilih. Halo Bunda Osin. Jadi gini guys, tentang Lailatul Qadar atau nuzul Quran itu nanti video yang tadi aku ceramah tentang Lailatul Qadar, teman-teman lihat di channel aku ya. Itu aku ceramah banyak banget tentang Lailatul Qadar, ya Allah, ya luar biasa ya teman-teman ya. Aduh, kalau keluar angin dari depan tuh kentut juga nggak? Kentut juga. Cuman ada susah aku ya, vulgar nanti aku menjelaskannya. Pokoknya gitu aja dulu ya guys, kentut ya. Oke, Ustazah udah 3 hari saya flek tapi ada jamnya, nggak tiap jam itu puasa. Oh nggak boleh, kalau flek nggak boleh sholat, nggak boleh puasa ya. Oke, udahlah woi bahas kentut. Udahlah woi. Ustazah kalau mau tidur wudhu, oke. Ini aku demi Allah, aku bacanya random ya guys. Mana yang tertangkap di mataku itu yang aku baca ya. Tapi nggak tahu nih kenapa kentut terus yang tertangkap ini. Ustazah kalau mau tidur wudhu dulu, tapi terus kentut. Itu kan nanti kan terbaca dia mana lagi. Ustazah kalau mau tidur, apa buka aja kacamata ya biar nggak terbaca ya. Ustazah kalau mau tidur dulu, terus tapi kentut. Apa wudhu lagi? Sunnah berwudhu sebelum tidur ya. Sunnah ndak wajib ya guys. Sunnah saja. Ustazah. Waktu puasa untuk mandi besar jam 5 pagi itu puasanya sah enggak? Mandi wajib kalau berhubungan badan atau haid usahakan sebelum adzan subuh ya. Bolehkah sholat isya selalu diakhirkan? Boleh. Digabung dengan tahajud, maksudnya sama waktu mengerjakannya. Boleh dengan syarat 1000%. Teman-teman pasti bangun. Kalau enggak pasti jangan. Nanti kelewatan sampai subuh. Oke, ganti nama Aisyah. Kalau mimpi didatangin ustazah gimana? Terima aja lah takdir tuh guys. Ya kan, terima aja lah takdir itu kan. Ya. Dan nasib gimana lagi guys? Oke. Zah, gaji 10 juta. Wajib zakat mal belum? Udah, wajib zakat sekitar 250.000 ya. Oke, 250.000 ya, teman-teman ya. Hmm. 1 tahun. Kalau gajinya 10 juta, keluarnya 1 bulan. Setiap bulan keluarkan 250.000. Ustazah bahas Lailatul Qadar. Teman-teman tadi ada yang gak hadir kah tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar tadi udah banyak banget aku bahas tadi siang, tapi aku ulang sedikit aja. Malam Lailatul Qadar terdiri pada 10 malam ganjil terakhir 21, 23, 25, 27, 29. Malam Lailatul Qadar itu punya ciri-ciri. 1, malam itu adalah malam tak turun hujan. Yang kedua adalah malam itu air laut terasa hambar. Yang ketiga adalah malam itu udara sejuk. Yang keempat adalah matahari cerah. Kemudian yang kelima adalah besok paginya matahari tak terlalu panas, tak terlalu dingin. Nah, kemudian dia ada semacam ini guys. Ada semacam apa amal yang kita lakukan dalam malam Lailatul Qadar. Kita disunnahkan untuk beriktikaf. Yang pertama duduk tenang di masjid, ambil wudu. Kemudian zikir, doa, baca Quran, muhasabah diri dan sholat sunnah.
Ya, pasang niat iktikaf. Sengaja aku beriktikaf sunnah atasku karena Allah. Usahakan lakukan salah, maka tidak nanggung lagi. Termasuk kepada orang tua, itu kalau anaknya salah diingatkan. Kalau salah diingatkan gak mau juga, maka kita tidak menanggung lagi. See what I mean ya? Paham ya teman-teman ya? Halo Mbak Eli, iya, saya lagi haid, boleh nggak kita baca Quran? Dalam dalil dikatakan la yamassuh illal mutahharun, tak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Yang disuruh, yang dilarang hanya memegang saja. Tidak ada dalil la yaqra illal mutahharun. Tidak ada dalil jangan baca kecuali orang yang suci. So Quran tuh tak boleh dipegang tapi boleh dibaca. Pakai sapu tangan atau pakai pembatas, atau cari Quran yang ada terjemahan, Quran yang ada di handphone yang ada Latin, boleh, is okay, nggak masalah. Mbak Putri, iya, kalau sholat wajib baca ta'awuz gak? Ta'awuz pada semua jenis sholat itu sunnah, tidak wajib ya. Ustazah kayak bidadari, ya tipis-tipis lah, walaupun beda-beda dikit ya nggak masalah sih. Ya satu level di atas bidadari pun ya nggak apa-apa, satu level aja ya teman-teman ya. Oke, kalau suaminya nggak tahu istrinya berbuat salah, maka dia tidak diwajibkan untuk kemudian tidak berdosa ya. Oke, halo Mbak Riris Tur, assalamualaikum ya. Oke, sah, sehat, bahagia, sukses. Alhamdulillah aku sehat banget teman-teman. Mbak Nur, iya. Mbak Lihana, hati-hati mundurnya. Mbak Eli, bidadari tak bersayap. Ada sayap buku Mbak Eli, kalau lagi masak dalam hati aku ada sayapnya. Mengobati sakit mata dengan pupuh mata di siang hari. Bisa dijelasin apa itu pupuh teman-teman? Zah, bagaimana kalau suami yang banyak salah? Ingatkan, doakan. Kalau didiamkan Mbak tetap berdosa. Ya, karena as-sukutul haram, mendiamkan kesalahan adalah sama dengan melakukan kesalahan. Nanti kita kajian jam 10.30 ya teman-teman ya. Karena nanti aku ngujinya sore dan malam guys ya. Nanya ustazah nggak dijawab dari kemarin, ajik. Boleh nggak setelah sholat Idul Fitri balik di rumah sholat duha? Iya ya, ada nanya, nggak nampak sama aku Mbak Virgo. Oke, kalau setelah sholat Idul Fitri balik di rumah lakukan sholat duha, boleh, nggak ada masalah teman-teman. Kenapa? Oke, it's okay, nggak ada masalah ya. Kalau mau tadarus niatnya gimana? Kalau tadarus nggak ada niat-niatan teman-teman, nggak ada niat, tadarus aja, baca aja. Oke, kenapa Ustazah cantik kali? Nanti aku tanyain kepada lumput yang bergoyang ya. Oke, saya 14 hari, selang 7 hari haid lagi. Kalau dalam bulan yang sama, itu namanya istihadah. Tetap sholat Mbak, tetap tawaf. Kalau dalam bulan yang sama, kalau Mbak umroh nggak ada masalah ya. Halo Taluk Kuantan, siap Mbak Reti. Iya, thank you Mbak Iwish. Iya, Ustazah boleh nggak kalau zakat fitrah uangnya dapat dari pinjam? Jangan teman-teman, zakat itu uang kita ya teman-teman ya. Zakat kalau selesai haid terus puasa, baru 2 hari puasa, datang haid lagi, gimana puasanya? Sah teman-teman. Kalau dia bersih dia sah ya. Oke, sehat ya. Tadarus ke masjid sambil niat iktikaf boleh nggak? Kalau mau niat iktikaf, iktikaf aja. Jadi niatnya sengaja aku beriktikaf sunnah atasku karena Allah. Teman-teman beriktikaf aja seperti biasa, tapi iktikaf tuh nggak boleh ngobrol ya guys. Nggak boleh sambil lihat live aku atau lihat status tuh nggak boleh. Iktikaf itu nanti 10 malam terakhir aku jelaskan teman-teman iktikaf di masjid ya. 10 malam terakhir ya, itu kan lagi Lailatul Qadar ya. Iktikaf duduk tenang diam di masjid. Aku jelaskan pelan-pelan, aku cuekin komen sebentar. Ngapain iktikaf? Yang pertama kita berzikir. Nah, ada zikir khusus pada malam Lailatul Qadar. Zikirnya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Oke, catat doanya di bawah, doa malam Lailatul Qadar. Kemudian boleh baca Quran, kemudian boleh ingat ke ini doa ya. Ini doa malam Lailatul Qadar ya. Oke, thank you ya Mbak. Kemudian boleh zikir, boleh ingat kekurangan diri, boleh sholat. Nah, sholat ini, sholat apa yang sangat dianjurkan? Nah, karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah akan ampunkan segala dosa, Allah akan terima segala doa, maka aku anjurkan teman-teman melakukan sholat 2.
Pertama, lakukan sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, nanti banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, banyak-banyak minta sama Allah. Kapan dibaca? Iktikaf itu terbentang dari Isya sampai azan subuh. Boleh 1 jam setelah subuh, 1 jam setelah taraweh, atau pulang dulu nanti menjelang azan subuh balik ke masjid, teman-teman iktikaf itu boleh. Ya, fa'fu anna atau fa'fu anni sama. Kalau fa'fu anna itu untuk kami, aku yang baca. Ya, misalnya aku yang baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Tapi kalau fa'fu anni itu untuk aku, ya, untuk sendiri, teman-teman. Nah, itu dibaca. Nah, kalau bisa sih mulai dari sekarang teman-teman silahkan baca doa malam Lailatul Qadar itu. Niatkan iktikaf. Sambil baring boleh nggak iktikaf di masjid? Capek baring, capek geser kanan, geser kiri, lelah sambil baring boleh, nggak ada masalah. Is okay, nggak ada masalah. Hanya saja tidak boleh ngobrol, telepon atau wawa atau chat itu nggak boleh ya teman-teman ya. Perempuan boleh iktikaf, nggak ada masalah. Ada dalil yang mengatakan idza sta'zana nisa'ukum fil lail ilal masjid fa'dhu lahunna. Kalau ada istri kalian meminta izin untuk datang ke masjid, maka izinkan dia. Nggak ada masalah. Halo Mbak Indra, Mbak Caci, Mbak Bundasip, Mbak Aini, Mbak Aisyah, Mbak Ahmad Yani. Perempuan boleh itikaf di rumah nggak? Aku jelaskan pelan-pelan teman-teman, aku cuekin sebentar komentarnya. Itikaf itu ada 2 syarat. Yang pertama di masjid, yang kedua diam. Tapi kalau teman-teman itikafnya di rumah, itu bukan itikaf namanya, tapi teman-teman dapat pahalanya satuan. Kalau teman-teman zikir berarti zikir namanya. Kalau teman-teman baca Quran namanya. Kalau teman-teman nanti ingat kekurangan diri, teman-teman muhasabah sendiri namanya. Ya, kalau teman-teman nanti boleh solawat, itu dapat pahala solawat, atau sholat taubat atau sholat hajat. Dan ingat, semua orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar mendapatkan malam Lailatul Qadar. That's it ya. Jadi halo Mbak Bunda, Mbak Eli, Mbak Walismi. Jadi malam Lailatul Qadar, siap Mbak Vanessa, adalah bukan malam dimana kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu berarti pohon menunduk, langit terbelah 2, enggak kayak gitu ya. Mbak Mina, Mbak Putri, Mbak Toko, thank you ya. Nah, iktikaf itu boleh setengah jam, boleh 1 jam, boleh sampai pagi. Yang penting dia terbentang dari Isya sampai azan subuh. Halo Mbak Indra, Mbak Nyi, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, itu ya. Oke, malam Lailatul Qadar itu, guys, aku buatkan VT hari ini 6 video. Aku ulang, aku akan buatkan 6 video hari ini yang aku upload ke VT aku tentang full Lailatul Qadar. Cocok ya? Aku buatkan untuk teman-teman semuanya. Free aja, teman-teman tinggal follow aja, klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku buatkan 6 video hari ini sampai besok subuh, karena kita ada 6 video non keranjang dan ada 3 video keranjang selama Ramadan ya. Tapi nanti di setelah Ramadan kita balik ke 4 video non keranjang dan 2 video keranjang, karena di luar Ramadan aku banyak kajian, dalam Ramadan aku banyak free, jadi buat video lebih banyak. Jadi hari ini adalah khusus Lailatul Qadar ya. Apa ciri-cirinya, apa yang dilakukan pada malam itu, kemudian zikirnya apa, kemudian wanita haid apa yang dilakukan di TikTok ya, di TikTok ya teman-teman ya. Aku udah produksi 6 video, aku buat khusus hari ini tentang Lailatul Qadar. Tapi teman-teman yang sudah lihat bersabar, karena nanti pas Lailatul Qadarnya ditanyain itu lagi. Ini sampai Lailatul Qadar itu lagi yang ditanya, iya kan? Jadi yang sudah senior harap bersabar. Kalau sudah mendengarkan videonya, sudah mendengarkan tutorial itikaf, nanti yang nanya itu lagi kita sabar ya teman-teman ya. Karena Lailatul Qadar masih lama, aku buatkan sekarang sebagai pembuka ya. Gitu. Nah, sekarang kemarin sempat traffic VT turun, kemudian kembali lagi, sekarang trafficnya turun lagi karena lagi pada turun semua konten kreator. Teman-teman boleh masuk ke ini aku aja, nanti kalau seandainya nggak naik dia, teman-teman boleh masuk ke beranda lihat manual ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir ya.
Udah bolak-balik, iya sabar ya, masya Allah, sabar setia siap ya. Ginilah teman-teman ya, fidyah, fidyah. Fidyah itu 1,4 kilogram beras perharinya. Kapan malam Lailatul Qadarnya? 10 malam terakhir, Mbak. Jadi malam Lailatul Qadar itu dia punya ciri-ciri ya. Ciri-cirinya adalah malam itu tak turun hujan, terletak pada 10 malam terakhir ganjil ya. Kemudian langit itu terang ya. Kemudian cuaca tak terlalu dingin, tak terlalu panas ya. Kemudian besok paginya tak terlalu dingin, tak terlalu panas ya. Nah, itu ya. Nah, dianjurkan pada malam Lailatul Qadar kita itu beriktikaf di masjid ya. Berdoa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah ya. Nanti aku akan gaungkan lagi tentang Lailatul Qadar ini. Teman-teman tinggal hadir aja di live-nya aku. Aku udah geser nguji aku ke sore. Selagi bisa aku geser. Nanti kita kajian 10.30. Kalau nanti mereka mau requestnya tentang Lailatul Qadar, aku akan coba bahas lagi tentang itu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah paham banget, bersabar karena banyak banget teman-teman kita yang belum paham. Kita hadirkan diri untuk mereka supaya Islam ini merata sehingga bisa menjawab kehausan kita tentang ilmu pengetahuan ya. Siap Mbak Novi, karena gini guys, kalau kita nggak ngerti guys, apa yang mau kita buat, kita nggak akan punya amal. Jadi mengerti, paham itu sebuah keharusan. Wah, Lailatul Qadar kata orang, Lailatul Qadar lah kata kita. Mau ngapain kita tak tahu. Ya kan, makanya aku sering bilang, masuk Ramadan aku sampaikan, masuk Sya'ban aku sampaikan. Nah, zikir Lailatul Qadar itu sama dengan zikir bulan Sya'ban ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Mbak Buti, Mbak John Mas ya. Abis Isya bisa itikaf ya. Jadi Lailatul Qadar itu itikafnya itu terbentang dari Isya sampai azan subuh. Terbentang dari Isya sampai azan subuh. Oke? Sip. Silakan Mbak Indon tahajud tahiyatul masjid aja ya. Tahiyatul masjid aja ya. Siap Mbak ini, sama-sama Mbak Balmon ya. Ustazah ada umrah bersama jamaah juga. Biasanya ada, tapi tahun ini aku banyak banget nguji dan penelitian teman-teman. Harusnya Maret ini aku ke Israel, Palestina, Jordan lagi, tapi belum bisa teman-teman ya. Dan ini aku banyak dapat tugas umroh, bahkan hadiah umroh pun tidak aku manfaatkan, belum aku manfaatkan teman-teman ya. Rencananya aku menyuruh keluarga aku umroh aja, doain aku di sana biar aku di sini, mereka aku berangkatkan semuanya. Doain supaya dilancarkan ya. Berarti habis taraweh nggak pulang lagi itikaf, boleh aja pulang teman-teman, boleh aja pulang, nanti datang lagi ke masjid nggak ada masalah ya. Oke. Ustazah, apakah sah sholatnya tidak hafal semua doanya karena saya mu'alaf? Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa Mbak tidak hafal, yang penting Mbak hafal pelan-pelan ya, kan dikit aja. Subhana rabbil azimi wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, segala puji baginya. Hafal pelan-pelan. Kita ada buku tuntunan ibadah juga, Mbak boleh beli, harganya lagi murah. Itu lengkap ya, tutorial mandi junub, sujud sawi, sujud tilawah, sujud syukur, sujud sejadah, jamak qasar dalam sholat, memandikan mengkafani jenazah, cara sholat yang benar, itu semuanya, tata cara sholat taraweh, witir, itu semuanya lengkap. Nanti buka aja bukunya, dekatkan kameranya, nanti ada videonya juga, ada latinnya, ada gambarnya, ada terjemahannya. Nanti aku bantu ya teman-teman ya. Oke ya, oke Zah, semoga lancar, amin amin. Tapi doain yang terbaik ya guys ya, karena kalau aku tinggalkan penelitiannya nanti aku dimarahin pula. Zah, bagaimana kalau sahur dan berbuka di dua tempat dengan waktu yang berbeda? Nggak ada masalah, ikutin waktu tempatan ya, ikutin waktu tempatan ya. Ustazah sholat duha langsung 4 rakaat, 2-2 aja ya teman-teman ya, 2-2 aja ya. Oke Mbak Dilga, Mbak Sheila, assalamualaikum warahmatullah. Aku apakah terlalu cepat menyampaikannya teman-teman? Mbak Indona, silahkan sujud sahwi aja Mbak Indona, sujud sahwi aja ya teman-teman ya. Sengaja aku, waduh lupa sujud sahwi kok sengaja aku, gimana sih? Ini karena Mbak Hartati nih ende sujud sahwi. Oke. Sujud ya, subhanallah, dari apa namanya itu guys, fil alamina innaka hamidum majid, sujud ya. Subhanallah la yanamu wa la yasududu, Allahu akbar, sujud lagi. Subhanallah la yanamu wa la yasududu, salam kanan salam kiri. Oke, ya ini doanya.
Udah terbiasa ya. Kalau orang-orang online, offline belum terbiasa. Teman-teman, aku sampaikan satu fakta ya. Teman-teman online jauh lebih banyak dapat ilmu dibanding jamaah offline yang tidak masuk ke TikTok. Jamaah offline aku ngelihat aku cuma sekali sebulan. Teman-teman lebih banyak daripada minum obat ngelihat aku 4 kali sehari, 3 kali sehari. Nah itu coba bayangkan, teman-teman lebih banyak loh menyerap ilmu dari aku dibanding dengan offline. Tuh offline kalau dia nggak main online, wah itulah ya. Nah itu ya, makanya teman-teman lebih banyak dapat ilmunya. Nanti aku nyampaikan di sini, aku judulnya itu. Nanti di sana judulnya itu. Teman-teman dapat 2 kali, ya kan? Sementara yang offline dapatnya cuma 1 kali, gitu kan? Ya sama-sama Mbak Riri, betul kan? Nah, teman-teman ngelihat aku macam makan obat 3 kali sehari. Teman-teman bisa lihat 4 kali sehari. Nah, makanya wajar kalau seandainya kita dengar pertanyaan jemaah offline adalah pertanyaan yang sudah clear di online. Mereka masih bertanya. Sementara teman-teman udah clear, udah tahu jawabannya, ya kan? Nah, gitu ya. Dapat ya. Oke, Masya Allah, semoga sehat ya. Jelaskah janda tapi pensiunan wajib menerima zakat enggak? Kalau dia itu miskin boleh ya, bukan wajib menerima. Boleh menerima zakat kalau dia miskin ya teman-teman ya, atau fakir ya. Fakir tidak bekerja. Cara sujud sahwi boleh ya. Halo Mbak Ayunda, tapi ndak bosan Zah? Iya ya. Nah, cara sujud sahwi keseringan dengar jadi paham. Iya benar ya. Coba sematkan lagi sujud sahwi guys, dibantu teman-teman. Sujud sahwi ya. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum duduk gitu ya, sebelum sujud, sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid, sujud gitu ya. Sebelum salam baca subhanallah la yanamu wa la yasu, kemudian duduk, kemudian sujud lagi subhanallah la yanamu wa la yasu, kemudian duduk, salam kanan, salam kiri ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah kenapa akhirnya materi kita itu banyak berulang? Karena teman-teman yang di offline itu dia belum dapat ilmunya guys. Jadi kita ulang lagi di situ, kita bahas lagi di situ. Karena mereka cuma dengar sekali, teman-teman dengarnya berkali-kali udah lelah, ya kan? Oke. Udah bisa jadi ustazah udah kalau yang sudah expired, yang sudah senior ini udah expired ya. Oke, doa malam Lailatul Qadar. Coba Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Iya, yuk yang expired catatkan doanya ya. Oke, ustazah yang paling sabar dengan semua pertanyaan. Siap Mbak Fiena. Iya kan, ya kayak gimana Mbak? Setiap kita live ceramah itu nambah terus orang baru, nambah lagi 1000 teman baru, 5500 teman baru. Setiap aku ceramah, setiap aku live kayak gini kan ada yang baru mampir, nambah lagi orang baru, balik lagi kita ke orang-orang itu kan. Setiap aku ceramah nambah 2000 follower baru, 1000 follower baru. Gimana ceritanya itu nggak selesai sampai akhir zaman ya, sampai hayat menjemput ya. Oke. Nah ini doa malam Lailatul Qadar boleh dibaca dari sekarang, atau teman-teman boleh baca di 10 malam terakhir ganjil ya. Ya 10 malam terakhir ganjil. Siap, sama-sama postingan-postingan yang aku buat ikhlas untuk teman-teman semuanya. Ya semoga bermanfaat ya guys. Oke. Emas perlu dizakatkan tiap tahun atau cukup 1 kali saja? Emas kalau dia emas batangan itu tiap tahun, selagi di atas 85 gram emas. Tapi kalau dia emasnya emas perhiasan, maka zakatnya cukup 1 kali saja seumur hidup ya. Kalau kita tarawih 20 rakaat, oke. Kalau kita tarawih 20 rakaat, sholatnya 22 rakaat. Tapi kalau kita permisi BAK, apakah saya boleh? Jadi gini ya. Bentar ya, aku ulang ya, pelan-pelan ya. Oke, jadi gini. Kalau teman-teman janganlah 20 ya. Katakanlah teman 8 rakaat.
ya, 8 rakaat di masjid. Nah, ini doa Lailatul Qadar ya guys. Hari ini akan aku buat semua tentang malam Lailatul Qadar videonya. Nih misalnya gini guys, misalnya teman-teman sholat 8 rakaat ya, taraweh. Rakaat pertama 2 jadi 4 kali ya, 4 kali ya. Itu doa Lailatul Qadar tuh guys, Mbak Nur, yang dikesematkan itu ya. Jadi begini. Ya, jadi begini teman-teman, 2. Teman-teman lakukan sholat tarawih 2. Waktu 2 yang kelompok yang kedua, ini nanti misalnya teman-teman buang air kecil, teman-teman keluar aja. Nanti ikuti 2-2-nya lagi. Berarti teman-teman baru dapat 6. Nanti silakan witir di masjid. Nah, 2-nya lagi harus diganti di rumah. Atau nggak usah witir di masjid, nanti 2-nya lagi dan witirnya di rumah. Oke. Oke, gitu ya. Kalau 45 gram emas belum wajib zakat ya. Nah, hari ini aku sampaikan tentang Lailatul Qadar, besok aku usahakan sampaikan tentang zakat fitrah, cara mengeluarkannya, kemana dikasih. Tapi terlalu cepat, nanti menjelang Idul Fitri itu lagi pertanyaannya. Nggak apa-apa lah, ya kan? Kita ulang-ulang aja lah ya. Oke. Saudara kandung, kalau zakat mal masih ada ulama yang membolehkan, zakat fitrah jangan ya. Nisab emas zakat 85 gram. 85 gram teman-teman ya, 85 gram teman-teman boleh keluarkan zakat emas ya. Anak cepat sembuh dirawat, teman-teman lakukan sholat hajat aja. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu teman-teman lakukan yang namanya sholat seperti biasa, kayak sholat subuh, salam kanan salam kiri, kemudian banyak minta kepada Allah. Ke orang tua nggak boleh zakat. Sah kalau sholat taraweh, kalau nggak taraweh tapi sebelum sahur tahajud boleh, nggak ada masalah. Coba teman-teman dengerin, sholat batas isya, batas taraweh, batas witir, batas tahajud itu adalah azan subuh. Jadi teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat taraweh. Misalnya sholat taraweh kalau di Pekanbaru itu jam 5:05 subuh, maka jam 4 masih bisa taraweh. 45 gram emas, 45 emas bukan 45 gram. Nah, ini orang Sumatera ini, kalau di Sumatera itu pakai emas, satu emasnya itu 2,5 gram. Jadi kalau udah 45 emas itu udah lebih, udah wajib dizakatkan. Karena kita biar seluruh Indonesia ini sama, kita pakai gram. Zakatnya 2,5 gram ya. 2,5 gram, 2,5% ya. Dari 85 gram, hitung aja duitnya. Katakan 1 gram 1 juta kali 85 berarti 85 juta, keluarkan 2,5%-nya dihitung dari uang. Oke, iya. Mbak Wina, waduh ini ada yang ngira saya dokter ya. Enggak. Oke, ada yang ngira saya dokter nih, nanya obat. Aku spill madu itu karena madu teman-teman ya. Jadi bukan karena dokter. Aku dokter bukan dokter guys. S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku jurusan Usuluddin, S3 aku jurusan Syariah. Jadi dokter bukan dokter kesehatan ya teman-teman ya. Nah, cuman kalau teman-teman, selalu aku rekomendasiin madu ya buat teman-teman yang punya problem asam urat dan seterusnya. Nanti ya, saya atlet tenis di lapangan nih, boleh baca saat latihan itu bercampur dengan laki-laki. Silahkan, gak ada masalah. Ya, Mbak Rani, kita doakan Mbak Rani semoga Allah mudahkan ya untuk melihat dengan normal insya Allah Mbak ya. Masya Allah, tabarakallah ya, kita doain ya, syafakillah. Oke, bentar ya teman-teman ya. Kalau puasa tapi nggak taraweh nggak apa-apa, cuman sayang aja. Kalau nggak taraweh itu sayang aja. Sayang banget ya kalau nggak taraweh. Oke. Kalau punya uang lebih dari 100 juta, buat modal wajib zakatin enggak, modal enggak wajib zakat, hasil dari dagangannya baru wajib zakat ya. Oke, untuk Mbak Ella doanya pakai bahasa Indonesia aja Mbak ya. Doanya pakai bahasa Indonesia aja supaya Allah sembuhkan kita ya, jauh lebih berasa kalau kita yang sakit ya.
Ustazah, kalau haid udah lebih dari 15 hari boleh puasa enggak? Jawabannya adalah boleh ya. Jadi lebih dari 15 hari itu udah istihadah ya. Kalau istihadah itu udah tidak lagi apa namanya guys, haid ya. Jadi boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, boleh umroh. Wanita haid boleh masuk masjid enggak? Ada 4 pendapat ulama madhab. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk, tak boleh duduk. Jadi ada 4 pendapat. Teman-teman silahkan pilih yang mana, karena dia adalah perbedaan madhab di kalangan ulama madhab. Zakat emas untuk emas perhiasan aja atau untuk emas batangan? Semua. Kalau emas batangan itu selagi di atas 85 gram wajib keluarkan zakat setiap tahunnya. Tapi kalau emasnya emas perhiasan maka sekali saja seumur hidupnya. Oke. Zah, kalau nolak orderan karena ingin fokus ibadah di bulan Ramadan, apakah itu nolak rezeki? Tidak. Ya, di mana-mana itu ada waktu untuk ibadah, kemudian ada waktu untuk cari rezeki, kemudian ada waktu untuk keluarga. Itu ada waktu untuk diri sendiri. Itulah namanya life balance. Ya, jadi kalau kita kerja terus nggak balance. Kalau kita ibadah terus nggak boleh. Ya, makanya ada suatu ketika seorang sahabat yang selalu beritikaf dari subuh sampai duha. Siapa nanti yang ngasih kau makan? Apa kata dia? Nanti tetanggaku ngasih aku makan. Apa kata Rasulullah? Tetanggamu yang kasih kau makan lebih baik daripada kau yang di masjid terus. Bayangkan. Jadi ada life balance teman-teman. Ya, kapan kita kerja, kapan kita ibadah, kapan kita bermain untuk diri sendiri, kapan untuk keluarga. Balance 4 ya. Balance 4 ya. Biasanya teman-teman boleh lakukan 16 bentar ya. 16, 17, 18, 19, 20, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Iya, biasanya ada orang pakai 8842. 8 bekerja, 8-nya lagi keluarga, 4-nya lagi itu ibadah, 8-nya keluarga dan tidur. Pokoknya teman-teman atur aja. Kalau aku tim yang 8644 ya teman-teman ya, diatur jamnya ya. Suntik putih nggak bisa teman-teman ya. Zah, duduk ditumit nggak? Duduk ditumit boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah teman-teman. Ya. Yeah. Oke, emasnya cukup 45 emas. Ya, 45 emas zakatkan setiap tahun kalau dia emas batangan. Kalau dia emas perasaan, emas perasaan. Kalau dia emas perhiasan sekali aja seumur hidup ya guys. Emas perasaan aja. Kalau umur udah 83, masih sehat, nggak ngidap penyakit apapun tapi nggak puasa, boleh nggak? Wajib puasa. Selagi dia nggak pikun. Kalau dia pikun dia boleh tinggalkan puasa. Selagi dia nggak pikun dia wajib puasa. Maka kepikunan adalah standar orang itu puasa atau enggak. Maka kalau nggak mau puasa nggak apa-apa, pikun dulu ya. Nah, kalau nggak mau puasa nggak apa-apa, pikun dulu ya guys. Oke. Ketawa, diketawain aku geng. Zakat fitrah 2,5% dan gaji boleh nggak ke nenek? Boleh, karena nenek bukan tanggung jawab kita. Ke orang tua nggak boleh, ke nenek masih bisa. Oke, baca Allahumma rzuqni mahroja kapanpun, tidak ada masalah ya. Sujud terakhir ketika mau habis sholat 3 kali nggak apa-apa ya. Zah, kalau kita berbagi takjir ke fakir miskin, lalu mereka nggak berpuasa, kemudian gimana? Kayak gitu ya. Jadi gini teman-teman, berbagi takjil kepada fakir miskin itu ternyata dia nggak puasa. Hey, nggak puasanya dia itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita berbagi aja. Ya, kita tetap dapat pahala sedekah. Sama dengan saya mau sedekah tapi ke orang pemalas, saya nggak tahu kalau dia pemalas, ya tetap dapat pahala ya. Tetap dapat pahala ya teman-teman ya. Oke. Madu nomor 23, anak kecil boleh minum 1 sampai 6 tahun 1 sendok makan sahur, 1 sendok makan berbuka ya. Di atas di bawah 1 tahun tidak dianjurkan. Kemudian 6 tahun ke atas 2 sendok makan sahur, 2 sendok makan berbuka ya. Oke, Masya Allah ya. Saya haid dari awal puasa sampai suci hari ke-7, lalu ada kecoklatan sekarang hari ke-14, apakah haid? Besok pagi itu sudah terakhir teman-teman haid ya. Lusa silahkan puasa, sholat nggak ada masalah ya.
Kunut itu sunnah, jadi nggak pakai kunut nggak apa-apa, asal tetap dibaca Al-Fatihah. Oke, mentraktir apakah sama dengan bersedekah? Aku jelaskan, aku cuekin sebentar, bahwa sedekah itu adalah apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan hati makhluk lain dengan niat karena Allah dengan cara yang benar. Traktir kawan sedekah, kasih makan kucing sedekah, senyum sedekah, mendengarkan orang sedekah, tertawa sedekah, membuat orang bahagia sedekah. Apapun yang menyenangkan hati orang itu sedekah, ya. Kemudian kita bercanda, membuat orang lain happy, itu juga bagian dari sedekah. Sedekah boleh kasih ke orang tua, ke anak, ke menantu, ke mantan, silahkan. Apapun yang menyenangkan, is okay, selagi tidak melanggar syariat. Zah, kalau ada yang nggak puasa Ramadan dengan sengaja, gimana hukumnya? Puasa Ramadan tidak sengaja, kemudian dia berpuasa, kemudian dia tidak sengaja tidak berpuasa. Apa lain buku cakap nih ya? Tunggu dulu. Allah Karim. Berpuasa Ramadan, bukan berpuasa Ramadan, salah ya. Tidak berpuasa Ramadan karena sengaja. Itu baru betul. Mana sih Husni? Tidak berpuasa Ramadan karena disengaja, maka kena denda 1 kali tak puasa, denda 30 hari puasa berturut-turut. Dan taklah, cobalah guys. Atau kasih makan 30 orang fakir miskin. Untuk mengganti 1 hari puasa. Oke. Zah, kenapa ROKOK membatalkan puasa? Karena ada sesuatu yang masuk ke ujung tenggorokan dan kerongkongan. Zah, kalau sholat berjamaah di rumah dengan anak belum balik sah enggak? Usianya berapa? Anak wajib sholat itu bukan saat dia balik guys. Anak wajib sholat saat tamyiz guys. Usia 7 tahun udah wajib sholat guys. Jadi kalau dia usia 10 tahun, 12 tahun boleh berjamaah dengan dia guys. Oke. Kalau 6 tahun itu belum wajib, jadi kita boleh jadi imam, dia boleh jadi makmumnya ya. Oke, siap ya. Gusi berdarah nggak batal ya.